Halo kawan cuan, untuk bahas berita forex hari ini, aku akan bahas mengenai ECB, Bank Sentral Eropa, dan juga BOJ, Bank Sentral Jepang, yang juga baru merilis kebijakan terbarunya mengikuti The Fed. Sebelumnya disclaimer on ya, ini hanyalah hasil analisa fundamental aku dan bukan saran trading, sehingga resiko trend tanggung masing-masing ya kawan cuan. Kawan cuan, jadi ECB, Bank Sentralnya Eropa, dan BOJ, Bank Sentral Jepang, itu merilis kebijakan moneternya, dan untuk ECB itu kemarin malam, sedangkan BOJ itu pagi tadi. Nah, di mana ECB, Bank Sentral Eropa, itu sesuai dengan prediksi para pelaku pasar, lanjut menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis poin dan membawa suku bunga sekarang di angka 3,5%. Nah, 3,5% ini merupakan salah satu level tertinggi suku bunga di Eropa sejak 22 tahun terakhir, atau lebih tepatnya dari sejak tahun 2001. Dan kenaikan yang sudah tinggi ini pun diikuti oleh pernyataan dari Presiden ECB, yaitu Christine Lagarde, yang juga menambahkan nih kalau menurutnya ECB itu masih belum akan selesai menaikkan suku bunganya dan masih akan lanjut menaikkan suku bunganya lebih lagi. Jadi ini menggambarkan kalau di meeting berikutnya, yaitu di bulan Juli, ECB itu masih akan menaikkan satu kali lagi suku bunga setidaknya. Dan untuk meeting-meeting berikutnya itu masih belum tahu, tapi kemungkinan karena Lagarde sendiri bernada cukup hawkish, kemungkinan besar bisa saja masih ada kenaikan lebih lagi, mungkin 2 kali lagi atau 3 kali lagi. Selain itu, Presiden Lagarde juga menambahkan nih kalau proyeksi ECB terhadap inflasi itu dinaikkan, yang mana artinya menurut mereka itu inflasi akan sangat sulit turun sesuai dengan proyeksi mereka di meeting sebelumnya. Jadi untuk di tahun 2025 sendiri, ECB itu memproyeksikan kalau inflasi di zona Eropa itu akan berada di angka 2,2%, yang mana ini tuh masih di atas target mereka di angka 2%. Dan juga karena proyeksi mereka untuk tahun 2025, Lagarde itu mengatakan kalau ini memakan waktu terlalu lama nih, dan sudah lama pun inflasi masih belum mencapai 2%. Sehingga Lagarde sendiri mengatakan kalau anggota-anggota ECB itu secara sepakat itu setuju untuk menaikkan suku bunganya hari ini. Dan juga itu menjadi alasan kenapa suku bunga masih akan dinaikkan terus ke depannya. Dan pernyataan hawkish yang dilontarkan oleh ECB dan juga oleh Presiden Lagarde ini tentu akan mendorong mata uang Eropa, yaitu euro, untuk menguat di perdagangan. Dan sekarang kita menuju ke BOJ, yaitu Bank Sentral Jepang yang merilis kebijakan moneter terbarunya juga nih tadi pagi kawan cuan. Nah, BOJ juga sesuai dengan prediksi para pelaku pasar, itu mempertahankan kebijakan ultra longgarnya dan menahan suku bunganya, dan tidak melakukan perubahan sama sekali. Yang mana ini jelas sangat-sangat berbeda ya dari The Fed, yang walaupun jeda tapi masih mengisyaratkan akan ada kenaikan suku bunga, dan juga berbeda dari ECB yang masih akan terus lanjut menaikkan suku bunganya. Dan alasan BOJ melakukan hal ini atau mempertahankan kebijakan ultra longgarnya adalah karena menurut BOJ masih banyak nih ketidakpastian dan ketidakyakinan terhadap ekonomi global dan juga pasar finansial di Jepang dan juga secara global. Sehingga BOJ ingin tetap sabar dengan kebijakan ultra longgarnya sambil melihat dulu nih perkembangan apa yang terjadi sih secara global, dan jika memang memungkinkan bagi Jepang untuk menaikkan suku bunganya, maka BOJ akan menaikkan. Namun untuk sekarang BOJ masih belum melihat adanya bukti yang cukup konkret untuk bisa melakukan aksi ini. Selain itu, BOJ juga memprediksi nih kalau inflasi di Jepang yang sebenarnya sudah berada di atas target BOJ itu, menurut mereka akan turun secara perlahan menuju pertengahan tahun 2023 ini. Di mana ini jelas menandakan dovishnya BOJ, karena di saat yang lain memprediksi inflasi itu sulit turun, BOJ memprediksinya inflasi akan turun terus menuju targetnya, sehingga mereka tidak perlu menaikkan suku bunga. Dan ini juga menjadi tanda kalau BOJ itu masih belum ada rencana sama sekali loh untuk merubah kebijakan ultra longgarnya. Sehingga dovishnya BOJ ini dapat membuat yen melemah lagi di perdagangan ke depannya. Itulah bahas berita forex hari ini kawan cuan. Apakah kamu terkejut dengan keputusan ECB yang sangat hawkish dan juga keputusan BOJ yang tetap dovish? Coba berikan tanggapanmu di kolom komentar di bawah ini ya kawan cuan. Oh iya, selain itu jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode bahas berita forex berikutnya.
Dan juga follow aku di IG dan juga di TikTok di @rw_beritaforex. Terima kasih dan sampai jumpa dalam waktu kawan cuan.